yang dikeluarkan oleh 5 negara ini, maka itu sangat berpengaruh terhadap ekspor kita. Dan yang saya, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana kebijakan Uni Eropa, UDR, ya, kebijakan deforestasi, maka ini menjadi tantangan kita menghadirkan bahasanya bagaimana kita menjawab tantangan pasar itu. Ini hal yang berbeda Bapak Ibu kalau kita berbicara beras, kebetulan kami dari Kementerian Pertanian. Kalau kami beras berpikir bagaimana menyediakan pangan itu di dalam negeri tercukupi dari produksi domestik, selesai. Tapi kalau bicara sawit, maka produksi sawit kita diproduksi bagaimana kita memenuhi persyaratan dari negara ekspor kita, tujuan negara ekspor kita. Berarti ada dua sisi yang harus kita perjuangkan. Dari satu sisi kita berbicara bagaimana kemampuan produksi kita, tapi dari satu sisi kita harus berpikir bagaimana menjawab apa yang dibutuhkan, persyaratan apa yang dibutuhkan oleh tujuan ekspor kita. Nah, itu kira-kira yang menjadi bahan diskusi kita, kenapa hal ini penting. Lanjut. Oleh karena itu banyak tantangan yang kita hadapi di sawit kita. Ya, ada produktivitas tadi disebut, kemudian black campaign, indikasi kawasan hutan, legalitas dan perizinan, gangguan usaha, hambatan ekspor, hilirisasi, dan kemudian tantangan kita adalah bagaimana menyiapkan untuk menjadi bahan baku, bahan bakar nabati. Lanjut. Saya tidak akan bahas nanti situ, tapi poin adalah terus pertanyaan apa yang harus kita lakukan. Nah, kami coba mengidentifikasi bahwa kalau kita berbicara petani sawit mandiri, ya ke kebun kita, maka ada 5 strategi yang harus kita jalankan bersama dengan pemerintah. Strategi itu adalah pertama adalah PSR, peremajaan sawit rakyat. Tadi disinggung bahwa target per tahun kita untuk peremajaan itu 180.000 hektar sawit. Target ini sudah disiapkan anggarannya melalui BPDPKS tiap tahun. Nah, apa yang kita kerjakan pada saat ini? Sampai saat ini kita tahun lalu kita bisa mencapai 53.000 hektar peremajaan. Jadi sedikit koreksi, 53.000 tahun lalu. Jadi total sampai sekarang sudah sekitar 380.000 hektar peremajaan ini. Ya, dari target yang masih besar. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam hal di dalam juga kita memiliki tantangan, anggaran sudah ada. Terus apa permasalahannya kita dalam melakukan peremajaan? Nah itu bukan diskusi yang pendek juga kalau kita berbicara kenapa peremajaan ini baru sampai pada 380.000-an pada saat ini. Namun artinya apa? Kita terus melakukan pembenahan. Yang kedua adalah ISPO Bapak Ibu, Indonesia Sustainable Palm Oil. Itu adalah sertifikasi yang kita terus perjuangkan bahwa inilah label atau branding kalau Pak Malia itu sampaikan. Inilah branding sawit kita terus jual dalam pos itu luar bahwa kita berbicara sustainability dalam palm oil ini, maka kita tunjukkan dengan sertifikasi. Kita tidak bisa lagi mengatakan, oh saya kebun saya gini tidak. Kita apa? Ini saja. Oleh karena itu, ya, salah satu perjuangan dalam ISPO ini adalah satu keterterimaan ISPO itu sendiri di pasar global. Yang kedua, bagaimana melakukan percepatan ISPO pada pekebun terutama dalam diskusi kita pada hari ini. Nah, itu yang akan kita diskusikan. Yang ketiga adalah sarana prasarana. Ini tantangan kita, bagaimana pekebun kita mendapatkan akses pembiayaan untuk mendukung kegiatan sarana prasarananya. Yang keempat adalah penguatan SDM. Bagaimana sekarang diklat-diklat, bahkan sekarang beasiswa dari sawit sudah ada, Bapak Ibu. Bagaimana dimanfaatkan oleh petani kita di Karawang, Ketapang. Bagaimana pengusulan untuk anak-anak mereka untuk mendapatkan beasiswa. Ini sebenarnya sudah tersedia, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah rencana aksi daerah. Yang kelima adalah rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, RADKSB. Ini adalah komitmen dari pemerintah nasional dan pemerintah daerah untuk membangun kelapa sawit yang sustainable. Nah, dari kelima ini, satu poin atau 2 poin yang penting adalah yang pertama adalah surat tanda daftar budidaya. Oleh kesempatan ini kami sampaikan
bahwa kita tidak bisa bekerja tanpa data yang kuat. Pertanyaannya sekarang kenapa pekebun kita by name by address? Nah, ini yang belum bisa terjawab sampai sekarang, bahkan di level kabupaten. Kalau ada dinas yang gagap dengan datanya, sebenarnya dia belum selesai mengerjakan pekerjaannya dia. Dan ini merupakan data dasar menurut saya. Oleh karena itu secara nasional ini merupakan PR besar saya, PR besar kami dalam membangun profil perkebunan kita. Nah, nanti kami akan lanjutkan terus. Jadilah kira-kira ini. Nah, kalau berbicara selanjutnya Bapak Ibu, sedikit berbicara perusahaan dari 16,38 juta hektar, 10 juta hektar itu adalah dikuasai oleh perusahaan besar swasta, dan kami sudah melakukan pendataan. Sampai sekarang ada 2091 perusahaan yang tercatat di Siperimun, yang by name, by address, by location, gitu ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan pengusaha, ya, PTPN juga yang telah melakukan updating data. Sekali lagi, kalau kita tidak memiliki data, kita memiliki gagap dalam diplomasi perdagangan kita. Itu untuk perusahaan. Ya, mulai dari sejak saya masuk itu baru datanya 959, dan alhamdulillah dengan tim Satgas ya dikomandani oleh Kemenko Marves